3, 2, 1. Ya, hai guys, kita balik lagi di podcast Halo. Lari Jenaka ya. Masih bareng sama Iqbal. Saya Agung. Saya Jijin. Ya, kami masih dari teman-teman komunitas yang ada di daerah kita, RCK Runners. Dan sekarang kita akan berbagi pengalaman dan juga sedikit wawasan mungkin ya. Setelah kita, mungkin bukan saya sih ya, dua di antara teman kita ini setelah mengikuti kegiatan trail run dan juga road run gitu kan. Dan pasti di luar sana kayak penasaran emang ada ya jenis-jenis lari kayak gitu. Nah di sini kan ada trail sama road run. Nah teman-teman boleh dijelaskan nggak sih trail run tuh apa dan road run tuh apa? Boleh dibagi-bagi aja siapa yang trail run, siapa yang road run. Kalau trail run itu kayak lari lintas alam, ya lintas alam atau kayak biasanya ke gunung-gunung. Nah di sana mungkin ada yang membedakan antara road sama trail itu ketika jalanan medan ketika kita berlari hampir 100% itu jalanan tanah kalau trail. Terus kita dapat elevasinya, terus ada teknikal buat downhill, uphillnya kayak gitu sih. Jadi banyak dan setidaknya bisa beda sama road itu. Kalau misalkan trail itu banyak kayak lihat pemandangan gitu, kayak istilahnya kayak tajabur alam. Jadi trail run tuh banyak kita juga selain tadi rintangannya lebih menantang, elevasinya juga ya. Terus keselamatan juga sih. Contohnya apa? Kayak misalkan ini cedera lah. Terus kalau misalkan teknikal kitanya salah, misalkan dari turunan, bisa kita nanti terkilir juga ya. Terus ada ketika kita kram juga gitu. Terus jangan menyempingkan kayak mentang-mentang trail banyak pepohonan gitu. Jadi kita gak usah minum aja gitu. Tetap dehidrasi ya. Dehidrasi itu tetap nomor 1. Jadi kita wajib bawa minum dan kayak gitu sih. Oke, itu gitu trail run ya teman-teman. Nah sekarang kita akan dengerin gimana sih kayak kalau road run. Kalau road runner itu ya seperti namanya road, berarti itu lari di jalan. Dan kalau road itu kebanyakan flat si tracknya tuh, karena ya di perkotaan seperti itu mengikuti alur jalan raya. Kita nemu elevasi, cuma ya itu pasti di jembatan. Nggak terlalu parah seperti di gunung atau di bukit-bukit lintas alam ya kayak gitu. Terus lebih ringan lah dibandingkan trail yang perlu persiapannya lebih dari road seperti itu sih. Jadi mungkin yang banyak effort keluar tuh dari trail run ya dibanding road run. Cuman kalau kita lihat dari segi dampaknya kita ke dampak negatifnya dulu. Nah, kalau dampak negatifnya dulu dari trail run apa dan dari road run apa aja gitu yang buat tubuh kita gitu. Negatif. Oke, sama saya kan pernah dengar kalau trail run tuh kadang-kadang kalau kita salah menggunakan langkah kaki itu bisa cedera. Nah, itu kayak gimana sih? Nah, seperti biasa kalau misalkan dari segi pengalaman saya sih ya, ketika kita mulai berlari trail, ya seperti biasalah kayak stretching, pemanasan itu harus lebih diutamakan dulu. Jangan langsung asal kita lari langsung karena enak nih kita pakai jalan santai aja atau gimana gitu. Tapi tetap yang utamanya tetap kayak misalkan kita stretching sama pemanasan tuh nomor 1. Intinya harus benar juga, mulai dari bagian kaki, tangan gitu. Nah terus di samping itu bukan hanya dari lari di road aja, trail juga lebih banyak untuk ke otot-otot kaki, lebih banyak otot kaki, otot tangan gitu. Jadi ketika kita berlari, sebelum berlari itu harus banyak latihan ke bagian kaki, badan lah istilahnya. Kayak misalkan
workout kayak gitu, itu harus lebih diperbanyak juga gitu. Kenapa? Supaya tidak cedera juga, terus gampang kram juga. Jadi kram juga itu bukan ngaruh dari kita hilangnya dehidrasi ya, tapi karena kekuatan otot kitanya juga belum begitu kuat ya. Gitu. Oke. Itu kalau negatifnya paling banyak Iya, di trail run ya. Kalau iya. run bersama atau gimana? Sama. Kalau sama aja sih sebenarnya, apalagi kalau misalnya kayak Mang Ojen ini punya apa sih, kayak ada penyakit, bukan penyakit ya, yang nggak enak kalau dipakai di road gitu, lebih enak dipakai di tanah kalau lari itu Iya, kan iya. kayak gitu. Kadang karena dulu saya udah pernah cedera, jadi kalau misalkan kena aspal tuh jadi kurang begitu enak berlarinya juga. Jadi lebih baik kalau ketika kita berlari di road tuh ada jalanan atau ada rumput, jadi lebih menyamping atau lebih minggir ke ke jalur yang Ngambil jalur itu yang Menyimpangkan, dekat, ya, gitu. menyimpangkan ke masuk Biar ke Itu nggak lebih terlalu banyak lebih cedera lebih gitu. enak gitu, maksudnya bukan cedera, karena awalnya saya udah pernah cedera gitu, pernah Oke. cedera, jadi udah mulai kerasa kalau lama-lama di aspal kayak gitu. Jadi sedikit healingnya ke sana ya, Heeh. ambil jalur yang itu ya, di jalan rayanya, atau di jalan-jalan yang datarnya itunya. Oke. Itu dia ya, apa dampak paling banyak negatifnya ya. Kalau positifnya selain ya, kalau trailan kan banyak pemandangan alam gitu kan. Kalau dampak utama untuk kesehatan kita di tubuh kita kayak gimana sih kalau trailan? Kalau trailan itu lebih Ini berdasarkan pengalaman ya. trailan itu lebih ke udaranya segar gitu, udara segar, jadi Pernapasan kita baik gitu ya. pernapasan kita juga otomatis bakal setidaknya bagus. Terus beda sama di road kan kayak kita di jalan nih, Jalanan, banyak kendaraan. polusinya ya, terus kendaraan lalu lalang kendaraan itu kan bisa mengakibatkan kecelakaan juga, apalagi ketika kita berlarinya pakai headset. Terus ada gitu di ya, beberapa musik. event yang si kotanya tuh emang gak mendukung buat ada event lari gitu kan biasanya. Si pemotor pengendara tuh gak sabaran lah kayak gitu. Itu kebanyakan di daerah-daerah kita kayak gitu, jadi nggak mau mengalah ketika orang-orang ini kan acara tahunan nggak tiap hari gitu, jadilah ngalah dulu sebentar gitu. Kalau Nggak- event ya. Iya, kalau event gitu. Kalau ketika kita berlari biasa mah ya wajar lah, soalnya kita kan nggak bergerumbul, nggak Iya. banyak, kita cuma 1 atau 2 orang atau 3 gitu ya paling banyak gitu sih. Oke. Terus saya juga pernah dengar teman saya bilang bahwa kalau lari itu di jalan raya, alangkah baiknya kita kontraflow Ya. dengan mobil. Jadi jangan searah kayak mobil ke arah Ya, sana, ya, kita ikut betul. ke arah sana juga. Maksudnya ke arah kiri searah gitu. Ya. Tapi kita harus kontra gitu. Bener nggak? Benar. Betul, gitu. Sama kayak logo Indorunners ya, itu tuh kan ngadepnya kemana sih? Pokoknya berlawanan arah supaya kita lebih waspada gitu. Kalau ada motor atau kendaraan yang tiba-tiba kecelakaan terus menghampiri kita, nah kita bisa siaga gitu. Oh, udah siap-siaga ya. Nah, terus kayak pakai baju juga ya, kalau misalkan kita malam nih night ride, jangan pakai yang gelap, tapi pakailah baju yang lebih nyala gitu, kayak warna stabilo. Jadi ketika ada pengendara terlihat, oh itu ada tanda-tandanya. Ada yang lagi gitu. sedang lari gitu kayak ya. gitu. Itu kalau di road run ya. Kalau trail mah bebas kali ya. Kalau trail tuh kebanyakan ya Warna cerah kalau race, pokoknya. kalau race itu ya warna cerah. Ketika race kebanyakan trail itu startnya malam, kebanyakan gitu, startnya malam yang ultra. Ya ada juga ketika yang jarak 25 atau 15 kebanyakannya subuh. Kenapa? Karena jarak trail sama road itu beda banget. Iya. Gitu. Jadi ketika trail waktunya nih misalkan 2 jam COT-nya, untuk road paling 1 1 jam. jam. Kenapa? Banding. Karena medan dan trail situasi treknya itu beda. Ketika kita ada tanjakan, ada turunan gitu, belum nanti kita ketemu sama makadam, terus belum kita ketemu sama yang jalan-jalannya berlumpur. Makadam itu jadi jalanan yang berbatu. Oke. Makadam itu Jadi yang lebih banyak menghabiskan waktu tuh durasi itu yang dari trail. trail. Iya, jadi kalau Perbandingannya emang cukup banyak meskipun banget sama gitu. 21 kilo tapi perbedaannya hampir 1 jam. Terus kita
cari jalur-jalur yang benar-benar sudah dilewati orang-orang gitu. Jangan kalau misalkan orang nekat kan. Jangan ngide. Jangan kalau orang nekat kan misalkan udahlah kita buka jalur aja gitu kan. Nah, itu kan orang juga kan belum tentu juga, tapi kalau misalkan sepengetahuan saya, sepengalaman saya, ketika kita tersesat, ketika kita tidak bisa menginikan jalur, ya udah kita balik lagi. Pernah ya kita ya tersesat hampir 20 kilo ya. Itu melintasi jalur-jalur kerenceng. Karena Kerenceng dari Calengka ya. itu gunung yang Kecamatan Calengka ya. kita asalnya apa sih lewat trek yang biasa dipakai, cuma Salah. mungkin salah belok atau gimana, Jadi nyasar itu mah. Kayak gitulah. Jadi pengalaman kita ya terini juga kayak gitu sih. Oke, mungkin ada yang bisa dikasih tahu ke para pendengar nih tentang hal apa aja sih yang perlu kita persiapkan sebelum memulai trail run dan juga road run. Boleh ya? Jadi yang Mister yang trail run, yang Agung yang road run, apa aja sih yang bisa persiapkan yang paling penting? Oke, kalau Singkat, jelas, padat aja nggak? Kalau misalkan trail satu kayak sepatu itu mandatorinya sepatu harus lengkap juga. Sepatu harus benar-benar yang sepatu khusus untuk ngetrail juga, yang gripnya benar-benar sudah teruji ya gitu. Terus jangan lupa membawa minum, meskipun dia tuh pakai soples atau apa gitu, yang penting, atau pakai pes, taruh aja persediaan makanan atau apa. Beda kan ketika kita berlari di road, dia pasti ada warung lah gitu ya. Ketika kita berlari pasti ada lewat Alfamart, Indomart gitu kan. Nah, kalau untuk di trail nggak ada. Jadi setidaknya kita persiapkan makanan sama minuman yang cukup gitu. Terus yang selanjutnya jangan lupa untuk melakukan pemanasan dulu gitu, yang paling penting. Nah, setelah beres itu ketika kita menuju trek atau ke jalur, kita harus benar-benar teliti dan ekstra hati-hati juga gitu aja sih. Itu yang dari trail ya. Kalau road paling fisik sih ya yang paling penting, soalnya event di road sama di trail tuh beda banget. Maksudnya kalau di trail tuh emang benar-benar masuk hutan dan dari WS1 ke WS berikutnya tuh jauh. Sedangkan kalau di road biasanya ya berlimpah lah gitu WS-nya tuh, water fashionnya. Jadi fisik aja sih yang paling penting. Kalau masa sepatu memang itu menyesuaikan ya biasa sepatu. Tapi ada juga sih yang pelari-pelari trail yang udah ngetop juga pakai ke gunung pakai sepatu road juga sih. Ada, mungkin dia udah pinter teknikalnya juga kayak gitu sih. Oke. Jadi itu dia ya yang lagi dengerin apa aja yang perlu dipersiapkan ya kalau melalui trailer atau road run. Dan tadi juga ada beberapa yang manfaat baik dan buruknya ya yang bisa teman-teman terapkan, apa yang bisa teman-teman persiapkan gitu kan ketika sebelum memulai trail dan road run. Itu dia podcast kali ini, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.